Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali kita berjumpa di kanal YouTube Belajar Manajemen dan Akuntansi. Pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas chapter 5, yaitu Option for Organizing Business. Option for Organizing Business. Nah, pada chapter ini teman-teman semua, kita akan melihat bagaimana bentuk-bentuk bisnis ya yang bisa kita pilih yang sekiranya cocok untuk kita. Nah, sebenarnya bentuk bisnis pada umumnya ada 3: sole proprietorship atau perusahaan perseorangan, yang kedua adalah partnership, yang ketiga adalah corporation. Sebelum saya lanjutkan, untuk video kali ini kode absennya cukup unik karena saya akan membagi kalian ke dalam 8 kelompok ya. Silakan kalian catat ya. Untuk kelompok pertama itu adalah NIM 50 ke bawah dan ganjil. Oke, jadi kalau kalian punya NIM, kalian lihat 3 digit terakhir di NIM kalian itu ada 3 angka ya. Kalau angka itu tiga-tiganya adalah di bawah 50 dan ganjil, berarti kalian adalah kelompok pertama atau kelompok 1. Sedangkan jika kalian adalah kelompok 2, itu syaratnya adalah NIM kalian di bawah 50 dan genap. Oke, jadi beda ya. Kalau kelompok 1 tadi di bawah 50 dan ganjil, kalau kelompok 2 adalah di bawah 50 dan genap. Kelompok 3 itu NIM 51 sampai 100, jadi antara 51 sampai 100 itu dan ganjil. Sedangkan kelompok 4 itu adalah 51 sampai 100 dan genap. Kelompok 5 NIM 101 sampai 200 dan ganjil. Kelompok 6 NIM 101 sampai 200 dan genap. Kelompok 7 NIM di atas 200 dan ganjil. Kelompok 8 NIM di atas 200 genap ya. Itu silakan diperhatikan. Jadi kalau nanti saya ngomong kelompok 1 nih kodenya sekian ya, diingat-ingat kode kalian segitu gitu. Oke, saya lanjut ya. Sole proprietorship atau bisnis ini ya, bisnis yang dimiliki oleh seseorang. Ini kata-katanya ada individual business owned and operated by one individual. Jadi hanya dioperasikan oleh satu orang individual. Kemudian rata-rata di Amerika banyak yang menggunakan bentuk bisnis seperti ini. Kemudian kebanyakan sole proprietorship ini apa sih? Kayak rumah makan, salon, toko bunga, dan lain sebagainya ya. Kemudian apa sih keuntungannya kalau kita bisnisnya itu perseorangan atau sole proprietorship? Yang pertama adalah mudah, pembentukannya mudah ya, tidak memakan biaya dan lain sebagainya. Kemudian profitnya juga bisa digunakan untuk sendiri, tidak terdistribusi banyak ya. Kemudian fleksibel, bisa mengontrol bisnis dengan baik. Kemudian terhindar dari peraturan-peraturan seperti pajak dan peraturan pemerintah. Namun di sisi lain ada kejelekannya juga, yaitu unlimited liability, modalnya itu tak terbatas. Jadi kita harus menyokong modalnya kalau kurang dan sebagainya. Limit source of funds itu keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Kemudian limit skills itu keterbatasan skill atau kemampuan. Lack of continuity itu adalah biasanya ini ya, di tengah jalan udah bangkrut, bubar, udah nggak ada lagi gitu, atau tidak berlanjut usahanya. Yang ke-6 ada 5 ya, ada lack of qualified employees, tenaga kerjanya tidak terkualifikasi dengan baik. Partnership, nah kalau partnership ini lebih dari satu orang ya. A form of business organization defined by the Uniform Partnership Act as an association of 2 or more persons who carry on as co-owners of a business profit. Jadi mereka bersama-sama membentuk bisnis, lebih dari satu orang ya, namanya juga bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Nah, tipe-tipe partnership
Ada yang general partnership, ada yang limit partnership, partnership secara umum dan partnership secara terbatas. Apa saja itu? Nah, misalnya di sini yang general adalah a partnership atau ini ya, hubungan antara satu dan lebih orang yang membagikan ini manajerial dan modal. Jadi misalnya ya, contoh aja deh, ada 10 orang sama-sama pengen membangun bisnis. Nah, nanti kita urunan, patungan dan lain sebagainya, itu namanya partnership yang secara umum. Tapi kalau limit partnership berarti apa? A business organization that has at least one general partner who assumes unlimited liability and at least one limit partner whose liability is limit to his or her investment in the business. Jadi yang satu itu memodali secara tak terbatas ya, dan yang satu lagi adalah partner yang terbatas atau investasinya di perusahaan kita itu terbatas. Jadi yang satu tuh pemodal ya, pemodal. Kemudian yang satu adalah ya memberikan modal juga, tapi dia terbatas, begitu maksudnya kalau yang limit. Artikel partnership, nah ini adalah kontrak ya, singkat aja ya, kurang lebih itu nama, purpose, tujuan pendirian usaha, lokasi dan lain sebagainya, durasi persetujuan dan sebagainya. Untuk kode absen kelompok 1 adalah 4AC3. Nah, ini article of partnership, ini ada ya banyak banget lah ya. Kemudian partnership ini manfaatnya apa? Ya, mudah didirikan, hampir sama dengan yang perseorangan ya. Hanya saja waktu ke ini ya, kerugiannya adalah sumber daya. Ya hampir sama sebenarnya. Sumber daya juga masih terbatas. Terus kemudian tanggung jawab bisnisnya juga kadang nggak rata antara satu orang dengan orang lainnya gitu. Nah, caranya untuk sukses di bisnis partnership apa? Yang pertama adalah tetap menjaga profit sharing dan kepemilikan pada 50-50 atau 50-50. Yang kedua, partners should have different and complementary skill set. Jadi, partner atau manajernya harus punya skill yang lebih baik daripada yang kemarin-kemarin. Kemudian, honest is critical, jujur ya. Maintain face-to-face communication, komunikasinya harus intim atau berhadapan, empat mata. Transparency itu sharing information, membagikan informasi apa yang ada, tidak ada yang dirahasiakan. Awareness of funding constraint and limit source, jadi aware sama sumber daya yang terbatas. Pengalaman, yang ke-8 adalah keluarga. Terus 9 adalah tidak menjadi tidak ini ya, kalau ada ide ya diimplementasikan, jangan hanya di dalam ide saja gitu dan lain sebagainya. Untuk kode absen kelompok 2 adalah 4IO2. Kemudian bentuk bisnis yang selanjutnya adalah corporation. Nah, corporation ini adalah entitas legal atau berbadan hukum ya, yang kepemilikannya terpisah antara manajer dengan pemilik. Terpisahnya gimana? Nah, biasanya ada yang namanya shareholder dan stockholder. Dan juga di situ ada manajer juga. Jadi ada dua ya. Yang pertama adalah manajer atau pemimpin perusahaan, dan yang kedua adalah pemilik saham atau shareholdersnya. Nah, sehingga yang menjadi kontak antara mereka itu adalah saham. Jadi misalnya ada 10 orang pemilik PTA. Nah, PTA ini sahamnya berarti kalau dibagi rata, misalnya dia sama-sama mengeluarkan uang 5 juta. 5 juta kali 10 berapa? 50 juta. 50 juta berarti modal yang dibutuhkan untuk mendirikan perusahaan itu adalah 50 juta. Sehingga kepemilikan dari setiap orang adalah 10%. Nah, itu namanya stok, kepemilikan saham. Dividen itu adalah profit yang kemudian diberikan untuk pemegang saham atau shareholders. Nah, ini artikelnya adalah legal dokumennya ya. Legal dokumen yang digunakan untuk mengatur jalannya sebuah corporation atau PT gitu ya. Kelompok 3, kode absennya adalah 3AU1. Lanjut, ini artikelnya juga sama. Hampir sama semuanya ya.
Ya ini ya, tipe corporation ada privat, publik, quasi publik, non-profit corporation. Kita lihat yang privat dulu ya. Private corporation, a corporation owned by just one or few people who are closely involved in managing the business. Jadi yang namanya privat itu adalah bisnis yang kepemilikannya tidak dimiliki oleh masyarakat luas. Artinya hanya segelintir orang. Makanya di situ tulisannya kan few ya. Few itu kan sedikit. Contohnya apa kalau perusahaan yang ada di Indonesia? Jarum. Ya. Jarum itu dimiliki hanya beberapa orang saja. Kemudian ada lagi nggak? Ada perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik di dekat rumah Anda itu juga pasti kebanyakan masih privat. Lalu yang selanjutnya adalah publik. Kalau publik itu berarti ada sebagian persen sahamnya atau kepemilikannya dimiliki oleh masyarakat secara umum. Artinya dia sahamnya dijual di Bursa Efek Indonesia atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Gitu. Misalnya apa? Banyak banget. BCA, BRI, Mandiri, Astra, apalagi ya. Banyak banget ya kalau yang teman-teman paham apa ya. Goodyear, ya memproduksi ban itu ya. Terus kemudian Adaro Energy, terus yang bikin jalan tol, Wijaya Karya, dan lain sebagainya. Banyak banget. Nah, tipe corporation ini ya, kita lanjutkan yang tadi ya. Yang apa? Publik. Nah, kalau publik itu langkah pertama untuk bisa publik. Jadi dari privat ke publik itu ada prosesnya, teman-teman. Prosesnya namanya IPO atau IPO, Initial Public Offering. Artinya adalah sebuah perusahaan yang privat akhirnya menjadi go public ya, karena dia membutuhkan pendanaan eksternal tambahan gitu. Oke. Nah, kalau quasi public corporation owned and operated by, nah ini kalau ini kebanyakan di Amerika ya, kita nggak perlu. Oke. Lalu yang ketiga adalah non-profit corporation. Fokus on providing a service rather than earning a profit, but are not owned by a government entity. Jadi dia tidak dimiliki oleh pemerintah, tapi dia juga tidak mencari keuntungan. Itu namanya non-profit corporation. Misalnya apa? Masjid, yayasan, dan sebagainya ya. Kode absen untuk kelompok 4 adalah 3EO4. Lalu elemen-elemen dalam korporasi ini ya, internalnya siapa saja sih gitu. Nah, yang pertama adalah board of director atau direktur ya, dewan direktur lah, dewan direksi dan lain sebagainya. Ada beberapa orang di sana. Yang kedua adalah saham luar biasa atau preferred stock. Yang ketiga adalah common stock, saham biasa. Nah, board of director ini adalah sekelompok orang yang dia dipilih oleh pemegang saham untuk mengoperasionalkan atau menjalankan perusahaan secara jangka panjang, ya. Kode absen untuk kelompok 5 adalah 2IU3. Kemudian board of directors di sini ada yang di dalam individual who serve on the board and are employed by the corporation. Jadi dia ada di dalam perusahaan. Kemudian outside director adalah individual who serve on the board who are not directly affiliated with the corporation. Biasanya direktur dari pihak eksternal. Ya, supaya apa? Supaya bisa memberikan saran dan panduan supaya perusahaan bisa lebih baik. Stock ownership, nah kepemilikannya ada 2 ya. Tadi sudah disebutkan di sebelumnya, ada preferred stock, itu saham luar biasa. A special type of stock whose owners do not generally having a say in running the company have a claim to profit before other stockholders do. Jadi kalau semuanya sudah jadi gini, dia bisa mengklaim keuntungan atau mendapatkan dividen ketika yang semua stockholder sudah pernah mendapatkan gitu, atau yang common stock itu sudah dapat. Common stock itu apa? Saham biasa. Stock whose owners have voting right in the corporation yet do not receive preferential treatment regarding dividend. Saham yang dimiliki oleh seseorang yang dia berhak untuk memvoting atau memberikan hak di dalam rapat. Makanya ada namanya rapat umum pemegang saham ya. Begitu. Nah,
Manfaatnya apa? Corporation itu jelas ininya modalnya itu dipisahkan antara pemilik dengan manajernya gitu loh. Transfer of ownership, perpetual life dan sebagainya. Jadi dia kalau corporation kan besar ya, jadi lebih besar skopnya sehingga dia bisa jangka panjang, tapi modalnya juga besar juga gitu. Di situ sudah bisa dijelaskan ya. Kode absen untuk kelompok 6 adalah 2AE2. Lalu selanjutnya ini ada beberapa bentuk bisnis yang lainnya, ada joint venture, S corporation, limited liability companies, dan kooperatif. Saya jelaskan yang joint venture saja. Nah, joint venture ini teman-teman adalah partnership antara dua orang ya, atau lebih untuk membuat sebuah perusahaan bareng. Misalnya Fuji Xerox ya. Fuji Xerox itu kan Fuji itu kan printer, Xerox itu fotokopi. Tapi masalahnya si Fuji itu kan di Jepang, Xerox kalau nggak salah di Eropa ya. Itu pengen menjual produknya di Jepang, makanya muncul Fuji Xerox supaya bisa menjual di sana gitu. Ya hanya sebatas itu sehingga terjadi joint venture atau penggabungan usaha. Nah, bentuknya bisa merger atau akuisisi. Kelompok 7 kode absennya adalah IUO4. Merger itu apa? The combination of two companies ya, yang membentuk sebuah perusahaan. Jadi kombinasi dua. Kalau yang akuisisi itu dibeli. Jadi kalau misalnya ada perusahaan A sama B ya, kalau merger itu berarti gimana? Kalau merger itu berarti A sama B mendirikan C. Nah, itu merger. Kalau akuisisi berarti apa? Pembelian. Si A membeli sahamnya B sehingga menjadi apa? Menjadi A yang lebih besar gitu loh maksudnya. Ya. Padahal A yang lebih besar ini isinya adalah B juga gitu loh. Oke. Kode absen untuk kelompok 8 adalah 1EI3. Terima kasih sampai di sini. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan ke saya. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.